dan di nawacita itu ada, di pernyataan Ibu Menlu yang terakhir juga ada gitu. Tapi setahu saya perlindungan WNI ini juga dinyatakan secara eksplisit itu juga nggak dari dulu kan ya Mas ya. Kalau nggak salah Pak Hasan Wirayuda bukan ya, zamannya Pak Hasan Wirayuda itu mulai ada direktoratnya di Kemlu juga saat itu ya Mas, benar nggak? Ya sekitar itu. Nah, kalau kita bicara perlindungan WNI, how do you see it in your daily activities as a diplomat? Apa yang menjadi poin penting ketika bicara tentang perlindungan WNI? Karena kan seringkali muncul kritik, ya kan harusnya itu jadi prioritas dan sementara kok kayak gitu. Dan, tapi gimana pelaksanaannya di lapangan? Mas Eko mungkin? Kalau boleh saya gambarkan kayak begini, kalau untuk sesuatu yang terkait perdagangan misalnya ya, atau kita mau beli sesuatu dari negara lain, itu bisa besok. Kita bisa tidur dulu, kita bisa sholat dulu, kita bisa. Tapi kalau udah urusan perlindungan, itu saat itu juga kita harus angkat teleponnya, saat itu juga kita harus balas. Ya. Pak Dino ketawa karena gitu. Dan kalau sampai Ibu Menteri nelpon diplomat, itu pasti karena perlindungan WNI. Hal-hal yang paling ditakutin tuh, saya telepon KBRI tapi nggak diangkat. Ya, kalau sampai Menlu nelpon diplomat saat ini, hari gini, pasti bukan tentang perjanjian itu perdagangan, enggak, pasti tentang perlindungan WNI. Dan ini saya ingin para mahasiswa tahu, seindah-indahnya hubungan internasional, sekeren-kerennya profesi diplomat, kalau Anda nggak siap untuk nanganin WNI dengan keluh kesahnya, kayak saya di Singapura ngelihat WNI basah kuyup karena dia baru diciduk dari perairan Singapura. Itu kalau Anda nggak siap ngurusin orang lain, punya empati sama orang lain, itu jangan jadi diplomat gitu. Jadi I think itu salah satu yang penting. Nah, masalah tadi Sylvie bilang Direktorat Perlindungan WNI kenapa baru 10 tahun yang lalu misalnya gitu kan. Ya mungkin karena Indonesia yang zaman dulu kan lebih ke prestise, lebih ke kedudukan kita di mata masyarakat, memperjuangkan dari Belanda bahwa kemerdekaan kita dari tahun sekian. Jadi itu yang slightly more important. Nah, sekarang kebetulan waktu itu pas tsunami, kebetulan saya di Singapura, hal-hal kayak gitu tiba-tiba menjadi lebih penting. Jadi kayaknya alamnya itu sudah oke, Indonesia udah keren, udah stabil, sekarang kita ngurusin kesejahteraan our nationals sendiri. Oh, dibalik tapi ya Mas ya, jadi stabil dulu baru Indonesia kan kayak gitu. I'm not saying our Indonesian nationals were always nomor 2, enggak. Kondisi saat itu kan membutuhkan yang lain, benar nggak? Kondisi saat itu kan. Ya, betul. Oke, Mas Dino mau menambahkan? Ya, sure. It's a good base ya. Saya melanjutkan dari yang disampaikan sama Mas Eko, bahwa kata kuncinya sih yang selalu terngiang-ngiang di saya adalah negara harus hadir gitu. Jadi ketika warga negara kita adalah di luar negeri, terus mereka menghadapi suatu masalah, dan masalah ini adalah di luar dari kemampuan dan dari perencanaannya dia, rest assured bahwa masyarakat kita itu bisa memastikan bahwa negara bisa hadir dimanapun mereka berada. Bisa dilihat dari safe travel yang dikeluarkan oleh Kemlu dan juga himbauan-himbauan, begitu juga dengan berbagai macam hotline. Kalau teman-teman ke luar negeri bawa telkom, bawa handphone sampai di suatu negara, nanti dari si providernya akan bilang ini di negara ini ada KBRI, hotline-nya adalah ini, silakan kalau menghadapi masalah. So the whole point di sini, negara harus hadir dan kita berupaya untuk memberikan pelayanan publik kalau terjadi sesuatu kepada mereka. Dan yang kedua, memang selain itu melindungi. Tapi ini juga menambahkan dari Mas Eko, ini juga forward looking dari pemerintah kita yang sekarang ya. Karena kalau kita jeli, ini semata-mata bukan WNI saja, tapi yang kita punya WNI _BHI atau Badan Hukum Indonesia. Dan ini itu juga
merupakan refleksi dari semakin meningkatnya peran dan posisi kita di luar negeri, di mana kita juga memiliki kepentingan-kepentingan yang tadi nasional tadi, baik dari segi bisnis atau investasi atau kepentingan dagang ya. Nah ini juga merupakan bagian dari pelayanan yang harus kita lakukan. Selain memang WNI, ada juga dari badan hukum kita di luar negeri yang harus kita bantu lindungin. Dan ini semuanya memang dalam koridor hukum-hukum negara setempat. Tapi sebagai perwakilan, ya, di situ kita memberikan bimbingan dan counseling siapapun yang menghadapi masalah atau paling tidak memerlukan wakil dari pemerintah to act on their behalf. Ya, ya saya tertarik yang tadi yang Mas bilang di dalam koridor hukum-hukum negara yang dimaksud gitu ya. Saya sempat agak berdebat dengan teman di Facebook beberapa hari yang lalu ketika bicara, saya mengutip pembicaraan Mas Eko Junor soal migrasi waktu itu. Saya bilang bahwa harus punya tabungan. Ingat Mas bilang bahwa sebagai warga negara sekarang kita harus yang bekerja di luar negeri harus memastikan force major itu menjadi bagian dari kontrak kerja. Kalau enggak ya kayak sekarang jadi susah. Lalu satu lagi adalah pastikan pegang uang gitu. Lalu ada teman yang mengatakan kan ada undang-undangnya gitu. Indonesia harus memperkuat undang-undangnya karena dia berada di fakultas hukum. Lalu saya bilang ya nggak bisa gitu. Undang-undang di Indonesia diperkuat, begitu itu nyampe perbatasan itu undang-undang sudah tidak berlaku. Gimana Mas? Setuju kan Mas? Ada pertanyaan dari Pak Ludiro tuh, saya baca. Iya. Boleh. Mas Ludiro mau langsung ditanyakan Mas, biar ada personal touch-nya Mas, silakan. Oh gitu. Ya terima kasih. Selamat pagi, selamat siang untuk Pak Dino dan Pak Eko. Salam sehat semuanya. Saya Ludiro dari HI UPN Jogja. Seperti yang sudah saya tulis di sana, sebenarnya saya juga membaca tulisan-tulisan dari Mbak Silvi soal mobilitas penduduk ini di dalam rangka macam-macam lah, entah ASEAN atau Corona ini ya Mbak ya. Jadi ini kan mumpung ini ketemu dua bapak dari KBRI, ini kan cerita praktis itu kan sangat menarik gitu Pak. Kalau kami itu kan dosen kan cuma teori-teori saja ini Pak. Jadi mohon kiranya yang pertama ini agak umum, misalnya sejauh mana sih kemampuan pemerintah RI untuk track down WNI di negara-negara yang menjadi penugasan bapak-bapak ini. Jadi kalau dulu itu kan saya pernah tinggal di sebuah negara, kebetulan di situ saya ketemu Mbak Silvi juga. Itu kan waktu itu kalau ada masalah di luar negeri, itu biasanya negara itu cukup mudah untuk tahu bahwa dalam bencana atau krisis di luar negeri itu ada warga negaranya itu. Jumlah penduduknya cuma 20 juta. Dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang ini jumlah penduduk cuma 20 juta, Pak. Tapi kemampuan warga negara untuk keluar negeri itu sangat tinggi. Jadi kemudahan itu yang kemudian sekarang kalau dari sisi Indonesia, kalau lihat dari berita emang mudah tuh Pak. Cuma dalam prakteknya saya tidak tahu kalau cerita dari Bapak berdua itu. Nah kemudian juga apakah itu melulu lewat safe travel atau ada media lain. Ya. Kemudian juga yang terakhir adalah jika dimungkinkan Pak ada cerita soal bagaimana mengelola mobilisasi WNI ketika harus dievakuasi kemarin Pak. Karena kan kalau kita di Indonesia itu kan penduduk kita ya dievakuasi aja. Nggak ada aturan macam-macam ya, katakanlah kayak Mbak Silvi tadi yang berdebat dengan orang hukum gitu kan. Kalau kita orang HI kan tahu bahwa di tiap negara ada aturan masing-masing ya. Dan itu kita tidak boleh. Dan kemampuan evakuasi itu kan juga bagian dari keberhasilan diplomasi kita. Nah, mohon ceritanya Pak. Terima kasih. Makasih Mas Ludiro. Thank you Mas Ludiro. Thank you. Very good. Siapa duluan nih? Silaku boleh ini nggak? Udah gatal nih. Iya, silakan. Kalau tracking down WNI itu mungkin Pak Dino dan komunitas intelijen ya lebih berpengalaman. Tapi saya bisa cerita begini. Kebetulan kan kita
kita kan di Jepang ini banyak bencana ya. Setiap kali ada bencana terjadi, otomatis nomor satu kita pasang telinga, kita cari para WNI-nya kondisinya bagaimana. Nah, Pak Ludiro perlu tahu, nomor satu cara kita untuk menghubungi para WNI itu adalah dengan syarat dia sudah mendaftarkan diri kepada kami, gitu. Jadi ini bukan zamannya Benny Murdani ini, gitu. Dia punya hak untuk melaporkan, saya ada di sini, saya tinggal di sebuah pulau di pojok sana, kalau ada apa-apa saya bisa dihubungi dengan nomor ini. Nah, kayak gitu, itu yang penting, gitu. Nah, kalau dia tidak mendaftar, kemudian pas ada bencana kita nggak bisa nyari dia, itu bukan salah kita. Jadi orang Indonesia lucu, gue nggak mau urusan apa-apa sama KBRI, 17-an gue nggak mau datang open house Lebaran, apalagi, gue nggak peduli. Tapi begitu ada bencana, dia protes, kok saya nggak dihubungin, kok saya nggak dicari, gitu. Ya, itu force majeure ya. Nomor dua, ini ada pengalaman lucu, ini mumpung banyak yang lagi menyimak. Mungkin ada yang ingat, 2 tahun yang lalu rame di media, ada orang tua anak gadisnya hilang terus protes karena KBRI nggak tahu dia di mana. Apa kerja KBRI gitu? Kok nggak tahu anak gadis saya di mana gitu kan? Anak gadis saya di Jepang gitu kan? Terus media ikut manas-manasin gitu kan? KBRI kerjanya apa gitu kan? Kok nggak tahu ya nih gitu kan? Terus saya tanya, begitu ada media nelfon, saya tanya, emang di Indonesia polisi wajib tahu WNI berada di mana, gitu kan? Medianya nggak bisa jawab. Satu. Kedua, kita berada di negara orang lain, gitu. Jadi ada batasnya, kita reach out ke orang-orang lain itu ada batasnya. Dan ketiga, ada yang namanya hak warga negara, gitu. Kalau warga negara ditangkap polisi negara lain, dia akan ditanya, gitu. Kita punya protap menghubungi kedutaan kamu, gitu. Kamu mau nggak? Kalau dia udah di atas 17 tahun, dia punya hak untuk bilang, nggak usah, saya nggak perlu perlindungan, saya nggak perlu apa-apa. Nah, terus setelah berbulan-bulan kita diprotes, kita diapa, ternyata ketahuan si anak gadisnya yang hilang itu, satu, itu bukan gadis, umurnya udah 27 tahun. Dua, memang dia melarikan diri dengan sengaja dari orang tua, jadi itu haknya dia, ya kan? Gitu. Dan ketiga, memang dia tidak mau diketahui, dan ini jadi pembelajaran buat media. Jadi saya bilang sama teman-teman media ini jadi pembelajaran ya, jangan asal ribut gitu kan, wah karena foto anak gadisnya ini imut gitu kan, terus langsung cari scapegoat gitu kan, wah ini KBRI ini yang disalahin. Tolong diingat, warga negara itu punya hak, gitu, itu dia punya hak. Nah kalau dia kembali lagi ke pernyataan awal, kalau dia mau ditolong pada saat lagi ada bencana, dia harus memenuhi kewajibannya juga, yaitu mendaftarkan diri, misalnya melalui Safe Travel, agar kita tahu dia berada di mana. Silakan Pak Dino. Oh ya, informasi sedikit teman-teman, Mas Eko juga latar belakangnya juga ada medianya juga ya Mas, beberapa kali memberikan training untuk media juga. Jadi kalau teman-teman di kampus mau ada kebutuhan training public speaking, nah Bapak ini kapan Mas? Tahun depan ya selesai posting Mas? Agustus ini. Agustus ini malah, silakan dihubungi. Oke, Mas Dino. Mas Eko, you hit the very soft spot memang pada kemampuan kita melakukan terhadap ini. It's so true apa yang disampaikan sama Mas Eko, Mas Wido. Masalahnya untuk mendata TNI ini, kemampuan ini sifatnya tuh help us help you gitu. Help us help you-nya itu kita juga memerlukan proaktif dari masyarakat untuk melaporkan kepada kita data-datanya mereka. Data-datanya ini yang diperlukan ya sebagai KBRI itu kopi paspor. Kopi paspor diperlukan kalau hilang di luar negeri, terus nanti mereka mau melapor, paspor saya hilang. Yang harus kita tanya dulu, benar kamu WNI, buktinya apa? Ya, gimana saya bisa buktiin paspor saya hilang? Nah, sebaiknya lapor dulu ke KBRI, karena lapor ke KBRI, kita bikin
kopinya kan. Nah, nanti dari kopinya itu, oh oke, Anda memang benar WNI ini ada kopinya gitu. So it's those little things administratif yang memang bisa membantu. Yang kedua juga ada nomor kontak. Nomor kontak ini untuk in times of emergency, dalam kasus bencana alam atau mungkin dalam kita pengalaman di COVID-19 ini, itu mudah untuk kita kontak. So itu salah satu kesulitan mengenai presisinya kita di perwakilan mendata WNI itu ada berapa. Nah, dari kesulitan-kesulitannya itu tentunya juga perwakilan diminta untuk melakukan estimasi ya. Jadi nggak harus precise, tapi at least we can estimate. Estimate ini antara memperhitungkan ada berapa kemungkinannya dan alur keluar masuknya WNI gitu. Karena WNI ada yang 1 tahun, ada juga yang cuma 6 bulan, ada juga yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Tergantung perputaran. Ada yang udah lapor ke KBRI ketika dia datang, tapi ketika dia pulang dia nggak lapor gitu. Nggak taunya tiba-tiba dia di Facebooknya bilang, oh saya udah 1 tahun ini di Jakarta. Kita ngeliat di sini, padahal dia belum lapor diri gitu untuk pulang gitu. So that's another matter gitu, mengenai presisi datanya ini nggak bisa nggak bisa kita pinpoint ke 100 atau 200 terdekat, mungkin 500 atau ke 1000. Nah, sebagai contoh aja ya, yang tadi pertanyaan dari Mas Ludiro, kondisi di RRT kita punya angka definitif atau perkiraan yang mendekati benar. Pada Desember 2019 itu ada sekitar 15.000 WNI di Cina Daratan. Sebagian besar itu adalah dari pelajar, dan metode yang kita kumpulkan di sini adalah karena ini mereka adalah pelajar. Kita punya data di Kemendikbud atau di atasnya pendidikan, kedatangannya mereka untuk belajarnya di universitas. Yang kedua, kita juga dibantu sama perhimpunan mahasiswa yang ada di Tiongkok, sama cabang-cabangnya mereka di kota-kota besar. Berapa sih anggotanya mereka, update yang sudah pulang sama yang baru datang. Nah, dari angka tersebut itu ditambah lagi dengan data waktu kemarin kita pemilu, warga yang memang non pelajarnya itu berapa, kita tetapkan aja sekitar 15.000 sekian. Masih ada faktor X lagi yang kita masih belum tahu datanya karena memang sengaja mereka nggak lapor. Misalnya pekerja gelap. Kita ketahui ada beberapa pekerja gelap, nah ini agak politis, memang mereka sengaja nggak lapor ke kita. Kalau mereka lapor ke kita, ya tentunya mereka nggak punya izin tinggal dan apa dan lain-lain, itu jadinya akan menjadi masalah ya secara legal untuk dengan pemerintah sama kepolisian Tiongkok. Nah, ketika muncul kasus muncul baru pertama kalinya COVID, lockdownnya Wuhan itu tanggal 23 Januari, yang paling pertama kita dikontak sama Jakarta adalah berapa jumlah WNI persis yang ada. So within that week ya, dalam 1 minggu itu kita harus melakukan jemput bola, mendata, mengontak semua ketua PPI, sama menelepon satu persatu dari 15.000 orangnya ini berapa. Nah, sebelum kita menelepon, kita juga mengetahui gitu ada pola migrasi sementara. Pada saat COVID mulai, itu juga berdekatan dengan tahun baru Imlek. Dan ini sebagian besar mahasiswa itu dari tahun ke tahun pasti pulang. So di awal krisis kita mengetahui ada sekitar 2.700-an WNI yang ada di Cina Daratan. Dari 15.000 turun ke 2.700, terus kemudian himbauan-himbauan KBRI selama terjadinya COVID ini kita bilang melihat pada ketidakpastian yang sedang terjadi dan kemungkinan bisa diperluas lockdown, kalau tidak ada hal-hal lain, kami persilahkan untuk liburan saja deh di Jakarta atau ke Indonesia. Nah ini diikutin tuh sama sebagian mahasiswa, sama masyarakat, sehingga pada awal Februari kita punya angka definitif itu sekitar 1.700 atau 1.800 WNI yang ada. Ini juga memperhitungkan beberapa keluarga dari anggota keluarga dari KBRI itu juga pulang ke Indonesia ya. So we have that kind of numbers. Baru kemarin kita coba update lagi berapa angka-angkanya, terus minggu ini kita punya angka definitif 1.717 WNI. Ada fault-nya itu di berapa kurang lebih, but at least kalau kita ditanyakan Jakarta, kita punya angka untuk melakukan suatu contingency plan
manakala terjadi sesuatu, ini loh data-datanya. Dan ini lengkap ya, kita punya dengan nomor HP, kontak personnya siapa, dan second degree-nya juga ada gitu. Jadi dari temannya teman itu juga bisa bantu ke orang-orang itu. Oke, baik. Saya coba sambung ya masih dan tentang perlindungan WNI dengan pertanyaan dari Mbak Yanti dari Unsur. Silakan. Makasih Mas Sudiro. Tetap standby kan ya Mas? Ya. Ya, masih Mbak Yanti dari Unsur. Kalau nggak salah Mbak Yanti masih on nggak? Atau kita bacakan aja pertanyaannya? Iya, tadi Mbak Yanti bertanya soal PMI, Mas. Ya, silakan Mas Eko. Saya bisa jawab. Jadi para pekerja migran Indonesia (PMI) itu kita selalu mengingatkan mereka bahwa walaupun kita bisa memperjuangkan hak-hak asasi, terus nanti kalau ada berurusan dengan hukum, berurusan dengan pengadilan, itu KBRI yang nomor 1 bantu. Tapi visa mereka, hak mereka untuk berada di sini, terus keuangan mereka, kebutuhan mereka itu disediakan oleh perusahaan. Itu yang orang-orang suka salah kaprah gitu. Jadi orang-orang lupa bahwa waktu mereka datang sini, oh itu visanya diperoleh karena ada jaminan dari PT X, ya misalnya PT Tanaka. Nah, kalau ada masalah keuangan dan lain sebagainya, itu nanyanya bukan ke KBRI, itu nanyanya ke perusahaannya dulu. Itu yang orang-orang suka salah kaprah. Sebagai contoh nih ya, di Jepang ini katanya pemerintah Jepang akan kasih kira-kira $1.000 kepada penduduk. Nah, ternyata penduduk itu termasuk para PMI, pekerja migran Indonesia. Wah, ada satu bapak-bapak ribut gitu kan. KBRI telusuri, itu hak saya gitu kan. Terus saya bilang, Pak, itu hak Bapak bukan terkait dengan KBRI, itu hak Bapak terkait dengan Bapak adalah penduduk di Jepang gitu kan. Terus baru dia mulai mikir gitu kan. Lagi pula urusan keuangan, kesejahteraan Bapak di sini, nanti kalau Bapak di rumah sakit, nanti kalau Bapak kecelakaan, itu nomor 1 adalah perusahaan yang mensponsori, yang mendatangkan gitu. The first responsibility itu dari perusahaan. Jadi dia harus tanya dulu, terus dia, jadi apa dong kerjaan KBRI kalau nggak menelusuri hak saya, katanya gitu kan. Terus saya bilang, oke, gini Pak, orang-orang Jepang di perusahaan Bapak udah dapat belum uang itu? Ya belum, katanya. Ya apalagi, pasti orang Jepang ngasih nomor orang Jepang dulu Pak, baru Bapak yang orang asing gitu kan, baru dia mikir gitu kan. Terus setelah saya jelaskan itu, saya gunakan kesempatan ini juga menjelaskan kepada para PMI yang lain. So the responsibility nomor 1, tolong diingat, adalah kepada perusahaan yang mensponsori dulu. That's why dia bersedia mensponsori kepada imigrasi Jepang. Kami perusahaan Tanaka akan mensponsori orang Indonesia itu untuk menetap di Jepang. Nah itu nomor 1. Baru kalau ada urusan hukum, terus misalnya dia perlu ada perwakilan di pengadilan, baru KBRI turun tangan. Thank you. Mas Dino mau nambah, Mas Dino? Pertanyaannya sih memang kembali ke awal. Kenapa sih mesti kita lindungin? Itu dulu. Why do we have to protect them ini di sini? Ya, protect them di sini adalah pada mereka berada di wilayah luar negeri yang bisa kita lihat di situ ada unsur perbedaan-perbedaan hukum, ada juga perbedaan-perbedaan perlakuan yang bisa dilakukan sehingga kita perlu melakukan perlindungan. Tapi perlindungan ini juga bukan berarti bahwa we do everything gitu di situ. Contoh yang disampaikan Mas Eko itu kan ke dalam kasus yang paling ekstrim ya gitu ya, bahwa hal-hal yang menjadi tanggung jawab pribadi itu juga ada gitu. Yang ada yang keterbatasan dari KBRI yang tidak bisa masuk ke ranah pribadi atau ke ranah rumah tangga atau ranah-ranah yang lain, dan ekspektasinya itu menjadi berlebih itu di situ. Saya bisa katakan berlebih karena kita kadang-kadang juga diharapkan pada masuk memberikan saran, advice yang sebenarnya bukan kewenangannya kita gitu ya, tapi itu ditanyakan, atau dengan kata lain bahwa publik, perorangan, they render their personal urusan kepada KBRI gitu, and then they expect them untuk membantu untuk urusan-urusannya itu. Kalau saya lihat pakai kacamata orang barat dan lain, oh itu urusan pribadi saya.
ngapain sih saya melibatkan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya saya gitu. Ada semacam independensi seseorang melakukan itu. Tapi kita juga dihadapkan pada masyarakat kita yang levelnya itu masih berharap mereka terus untuk dibela dan dilindungi untuk masalah-masalah pribadi. Makanya saya akan relate apa yang disampaikan dengan Mas Eko, karena beberapa pengalaman saya juga untuk nanganin konsuler itu sering terjadi ya. But gini, KBRI tidak pernah menolak, KBRI juga berusaha untuk menjembatani dan mencarikan jalan keluar dan memberikan advice. Di sini adalah memberikan ketenangan dan juga memberikan kenyamanan kepada masyarakat kita yang ada di luar negeri. Nah, khusus kepada migrant workers ini, tentunya itu menjadi salah satu prioritasnya kita untuk bisa menjaga dan melindunginya mereka. Di Tiongkok saya melihat memang sebagian besar itu berada di Hong Kong sama di 2 kota besar, Shanghai dan Guangzhou. Makanya sudah pasti kita punya konsulat yang langsung menangani di lapangan untuk masalah-masalah migrant workers di situ. Selain migrant workers, kita juga banyak kasus-kasus pelaut yang dikontrak oleh perusahaan-perusahaan perikanan yang ada di Tiongkok. Ini juga ada banyak masalah melakukan perlindungan kepada mereka. So dalam konteksnya ini kita itu menjadi the middleman untuk melakukan jembatan antara perusahaan yang mengkontraknya mereka, terus kemudian juga dengan kasus-kasus yang dihadapi oleh migrant workers, sama juga kalau memang terjadi pelanggaran di situ, barulah kita melakukan intervensinya ke Kementerian Luar Negeri bahwa telah terjadi pelanggaran hak terhadap warga negara saya seperti ini. Oke, makasih Mas Dino. Tadi Mas Eko katanya mau menjelaskan perbedaan evakuasi dan ekstraksi. Jadi ini juga mungkin masih terkait pertanyaannya Yanti. Kalau waktu kemarin ada WNI yang di kapal, ingat ya, waktu itu ada kapal Diamond Princess, dia stuck di kapal karena aparat Jepang. Jadi ini ada berbagai pihak nih. Ada WNI yang stuck di kapal, ada bosnya si WNI yaitu pengelola kapal itu ya, perusahaan Amerika, dan ada aparat Jepang yang mengatakan, oh no, lu kayaknya sakit, kalian semua tinggal di sana. Nah, pada saat KBRI ingin bantu dulu, kita lihat dulu apa yang bisa dibantu. Kementerian Luar Negeri Jepang itu langsung mengarahkan embassy, silakan tanya sama perusahaan. Nah, itu emang langkah yang benar, karena si WNI itu dia semua nasibnya itu, uangnya dan lain sebagainya itu kan diatur oleh si pengelola kapal itu. Dan pada saat kita hubungi, pengelola kapal bilang kita bersedia bayarin dia sampai pulang. Nah, itu memang tanggung jawabnya. Jadi kalau WNI nomor 1 bilang KBRI bantu, harus KBRI bantu lah. Kita bilang, lah tunggu dulu. 1, KBRI nggak ada uangnya. 2, sebenarnya perusahaan siap bantu gitu kan. Baru setelah dijelasin, baru para WNI nyadar, para ABK nyadar gitu kan. Oh iya ya, perusahaan saya bisa bantu. Lalu kenapa saya stuck di sini? Terus kita jelasin, kalian stuck di sana karena aparat Jepang itu melarang kalian turun. Nah, itu yang kadang-kadang para WNI itu awam. Dia lupa bahwa saat ini dia berada di bawah hukum apa. Karena dia berada di Yokohama, maka kita semua, termasuk si perusahaan Amerika, harus mengikuti ketentuan hukum Yokohama alias Jepang, dan mereka melarang untuk turun. Nah, kadang-kadang teman-teman suka ngomong tentang evakuasi dan lain sebagainya, di situ makanya saya tulis. Evakuasi itu sebenarnya menarik WNI keluar dari sebuah situasi. Nah, itu bisa mencakup menarik keluar dari Jepang atau menarik keluar dari Cina gitu kan. Evakuasi itu konsep yang lebih umum. Tapi kalau repatriasi itu lebih ke arah pemulangan. Kamu orang apa sih? Orang Indonesia. Ya udah kita pulangin gitu. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang punya, misalnya perusahaan kapal itu ya, dia punya 75 jenis warga negara di kapalnya. Nanti dia akan mulangin. Kalau kebetulan dia lihat kedutaan Indonesia siap untuk bantu, oh kita dari Indonesian Embassy gitu kan. Oke, silakan yuk, bantu yuk. Nah, jadi ada prosesnya di mana dalam setiap kondisi force majeure, dan ini untuk semua WNI yang mau tanda tangan kontrak ya, siap bekerja di negara lain. Perhatikan, look at the fine print, perhatikan tulisan di bawah gitu. Misalnya jika ada force majeure, pasti itu perusahaan, apalagi kalau perusahaan dari negara maju gitu, dia akan bilang bahwa nanti kita yang akan mulangin, kita akan bantu. Jadi tolong jangan otomatis langsung berpikir
ini KBRI kenapa sih kok nggak dipulangin aja? Nah, kita lupa para WNI itu bekerja di kapal itu. Jadi saya bilang sama wartawan yang ngomel-ngomel gitu, woi KBRI kenapa nggak mulangin sih? Terus kita bilang, Mas, para ABK itu mereka kerjanya di situ. Siapa tahu mereka nunggu gaji dulu, ya kan? Mereka ingin tetap bekerja di sana, gitu kan? Baru nyadar si medianya melongo gitu istilahnya, dia baru nyadar. Saya bilang, Mas kalau kerja di situ terus belum dibayar gaji, terus tiba-tiba KBRI bilang, yuk pulang yuk. Kan Mas juga mikir, tunggu dulu, gaji saya belum. Nah gitu, baru si medianya nyadar. Loh siapa tahu mereka mau pulang. Ya kalau gitu silakan ditanya. Dan selalu media itu nanya, kenapa nggak dipulangin? Nggak terpikir untuk tanya sama WNI-nya, WNI mau apa? Nah, sedangkan kalau KBRI, seperti kata Pak Dino, kita nanya dulu, Mas, Mbak, apa yang bisa dibantu? Nah, baru nanti keluar, ya saya sebenarnya gaji saya belum dibayar yang bulan lalu, terus saya kan pengen kerja di sini terus, gitu. Nah, itu nggak terpikir oleh teman-teman media, teman-teman di luar kondisi ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu itu bedanya evakuasi sama repatriasi. Pak Dino mau nambahin? Oke, kita lanjut mumpung tadi sudah kesentuh media. Bagian kedua, image building. How do you see that?